Halo semuanya teman-teman. Halo, Halo kamu nih. Suaranya suaraku jelas kedengeran Kak? kan ya? Kedengeran. Eh, kedengeran Kak. Tapi Ya, kayaknya di aku gambarnya hilang lagi Kak kayak kemarin. di kamu gambar aku hilang. Iya. Oh ya? Iya, Tapi iya yang Kak. di ini ada kok si apa 100% manusianya ada. Hmm, Teman-teman lihat gambar lihat lihat ini aku nggak? Apa teman-teman juga gambar lihat aku kelihatan nggak? gambar aku kelihatan nggak? Kalau Iya, Kak Farhan, gambar aku kelihatan nggak muka aku? bagaimana dengan mukaku? Oh iya, Lihat, oh Kak Menina lihat. Kak Putri, Kak Kak Putri, Menina. aku kelihatan nggak Kak? Oh wah, oh, wow, aku keluar dulu berarti Kak kayaknya. Hmm, silakan. Halo teman-teman, apa kabar? Gitu. Halo Kak Putri, halo Kak Farhan, halo semua yang udah bergabung. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Nah, ini ada kok. Sekarang udah Kak. Mm-mm. Oke, berarti aku buka dulu ya Kak sebentar ya. Siap. Oke teman-teman, apa kabar malam ini, hari ini, weekend ini gimana semuanya kabarnya? Balik lagi di 100% stay at home, kali ini balik lagi sama aku, Ari. Iya. Nah, kali ini juga bersama guest kita, tamu kita, seorang seniman multi talent. Penyanyi iya, pelukis juga, artwork yang berupa instalasi juga bisa ya kak ya. Lebih kepada nggak fokus sih, apa aja dikerjain. Ah, Iya kak. Eh, tuh Ari Nih, udah kelihatan gantengnya. aduh makasih Kak Putri. Itu Kak Kasih Kak Monika Putri. Hapsari. Halo Halo Kak. semua, apa kabar? Kak Monika, apa kabar Kak Monik? Oh ya, stylish juga pernah deh styling, Oh, bener-bener bener. Dulu aku ketemu Kak Putri tuh aku styling tuh oh, kerjaannya. udah lama itu Kak. Udah 2007 terakhir. Hmm. Aktivis lingkungan enggak, ya gitulah, terus gitu. Halo, apa kabar Kak Ari dan teman-teman semua? Assalamualaikum, selamat malam. Semoga pada sehat semua ya. Waalaikumsalam. Amin. Semoga Kak Monik juga sehat selalu. Oh ya, aku mau ngingetin Amin. sama teman-teman dulu. Hmm. 100% Manusia Film Festival 2021 akan balik lagi di tanggal 25 November sampai dengan 1 Desember. Nah, Yeay. kalian bisa nonton secara online di festivalscope.com. Nah, Kamonik ini adalah desainer dari poster 100% Manusia Film Festival 2021. Ilustrasinya aja yang Ilustrasi lebih ngedesain tepat. Kak Kak Wifi. Kak Wifi Wafi. yang ngedesain. Kawafi. Makasih Wafi, Kak Wafi, Kawafi. makasih ya Kak Wafi. Oke, Kak. Biasanya kalau sama aku selalu Hmm. mempersilahkan bintang tamu pembicara kita untuk berkenalan dulu. Silahkan Kak memperkenalkan dirinya. Itu tuh paling susah tuh. Apa? Aku juga nggak tahu aku apaan ya gitu. Kalau suruh memperkenalkan diri siapa? Aku Monik ya, Monik. Aku apa? Aku manusia umur 38 tahun terus gitu. Bapakku Cirebon, ibuku Demak gitu. Enggak, aku udah berkesenian kayaknya lumayan dari lulus kuliah itu langsung kerja jadi stylist pertama, habis itu eh, kerjaan ilustrasi, ya berkesenian akhirnya ke lagu-lagu juga. Nggak jelas sih sebenarnya aku. Semua orang juga tahu sih aku nggak jelas.
Kalau gitu. akhir-akhir ini fokusnya kemana, Kak? Fokusnya kebagi-bagi selalu. Aku merasa dari dulu memang fokusnya nggak pernah. Intinya gini, eh di poster kan dibilangnya multidisiplin ya, gitu. Iya, betul. Itu tuh mungkin aku berusaha untuk begitu, berusaha disiplin sebenarnya dalam berbagai hal. Nggak, udah berhasil atau belum ya tentu aja belum gitu. Cuman itu tujuannya juga bukan karena pengen multidisiplin awalnya, memang karena saking otak itu kan nggak berhenti ini ya, nggak berhenti beraktivitas gitu. Terus di aku salah satu katarsisnya biar si otak itu ada keluaran, ada katarsis. Jadinya aku bikin beberapa banyak disiplin ilmu yang beda-beda gitu. Jadi memang bukan karena apa ya, bukan karena bisa melakukan segala macam hal, tapi lebih kepada itu caraku buat survive. Kalau enggak si apa arus listrik otaknya itu kalau nggak dikeluarin, dia kasus aku dia ngebunuh diriku sendiri gitu, kayak yang Iya. jadi anxiety, jadi macam-macam. Jadi ya aku terpaksa terpaksa untuk survive, jadi mengerjakan banyak hal gitu deh. Panjang perkenalannya kayaknya. Nggak apa-apa, Kak. Lanjut aja. Em, Gimana nih, Kak? Kakak menemukan satu momen di mana, oh, seni itu diriku tuh seni gitu loh, Kak. Hmm, diriku tuh seni tuh gimana maksudnya? Aku suka Seni, berkesenian iya, maksudnya. betul. Jalan Kakak tuh di seni gitu. Iya iya iya. Kalau dibilang diriku seni itu juga apa sebenarnya ini ya. Aku nggak tahu menyikapi itu, soalnya aku diriku namanya Monica aja aku juga nggak tahu sebenarnya. Si Monica itu kan label yang diberikan orang tua. Sama seperti kita semua punya label-label tertentu. Yang kadang itu juga perlu dipertanyakan, label-label yang diberikan society itu kita atau bukan sebenarnya. Siapa aku gitu kan, nanti pembahasannya kan ke arah situ gitu sebenarnya. Jadi kayak seni kebetulan caraku, metodeku untuk berekspresi pertama, tapi kedua untuk bertahan hidup gitu. Dan itu eh, kurasain itu sejak kecil banget sekali kayak. Kalau misalkan ternyata bisa sejak lahir sih sebenarnya. Cuman aku rasa semua orang di dunia itu waktu masih kecil deket banget dengan seni. Kayaknya nggak mungkin enggak deh. Ada yang Iya. bilang juga anak kecil itu jenius dalam berkesenian. Hampir semua anak kecil jenius dalam berkesenian gitu kan. Jadi kayak ya kita semua relate sama kesenian, cuman entah kenapa di suatu era dalam hidup manusia itu tuh ke-cut semua. Semua anak kecil tuh hampir hampir semua anak kecil jenius dalam berkesenian, tapi ke-cut tiba-tiba pas dewasa. Itu kan pertanyaan yang agak meresahkan gitu. Kayak kenapa Kenapa ya? tuh, Kak? Kenapa waktu kita kecil kita tuh selalu ngegambar apapun yang kita mau bercerita apapun, bentuk kepalanya terserah kita karena kita pengen bercerita gitu kan ya. Iya, betul. Tapi pas kita beranjak dewasa, itu tuh jadi berasa ada semacam tekanan di situ. Ada Mangmul, halo Mangmul. Ada tekanan untuk berkarya lah gitu. Dari kecil banget kok. Aku waktu itu pernah ngeworkshopin apa anak kecil satu usia balita lah, nggak balita deh, sampai 7 tahunan, satu lagi usia SD kelas 6 sampai SMP gitu. Yang balita tuh senang banget gambar. Ayo lagi-lagi aku mau gambar nih, mau cerita nih, ada di sini, ada di situ gitu. Nah, ketika dia yang kategori agak udah dewasa, udah ABG gitu, itu tuh satu kertasnya tuh nggak keisi-isi sampai setengah jam. Gitu, terus aku tanya, kenapa kok belum gambar gitu? Iya, nggak tahu nih, gimana ya, aku pengen gambar mobil, tapi kan aku nggak begitu bagus ya gambar mobil. Atau aku pengen gambar tumbuh-tumbuhan, tanaman, tapi kayaknya aku nggak terlalu jago. Nah, itu tuh di poin itu tuh aku kayak, oh berarti dia udah ada rasa tertekan untuk berekspresi gitu. Iya, iya. Nah, itu Kak Uco, Fami Uco, ya kan?
Yang si Ya, anak kecil yang di bawah dia itu tuh dia mau cerita aja, dia nggak mikirin nggak ada ekspektasi orang mikirin apa, ya nggak ada orang-orang nggak ekspektasi gua harus nilai. gambar bagus. Mm-mm. Orang-orang tetap nilai, Tapi orang-orang kita tetap nilai, tapi kita tapi nggak kepikiran gitu loh Kak, nggak mikirin di apa yang mereka itu. di era kita masih umur-umur di bawah lah 7 tahun apa segala macam ya, era-era mungkin golden age itu ya, Iya, anak kecil masih golden age itu dia nggak ada kepikiran orang lain mau ngomong apa, terserah banget, gua cuman pengen cerita, ini cara bercerita gua gini. Jadi ya dia tetap jadi jenius, semua anak kecil jenius dalam berkarya seni gitu, nggak ada ekspektasi nanti gambar gua kejual nggak ya, nanti ada iya, yang laku nggak ya, ada yang muji nggak ya, orang tua gue seneng nggak ya, itu dia nggak ada kepikiran yang gitu tuh. Yang balita, aku mau cerita, ini kertasnya habis aku tambah dong, yang balita gitu, iya. pengen nambah kertas karena dia mau cerita belum beres gitu kan. Jadi kayak ya itu nanti ngaruh kok ke apa bahasan kita selanjutnya tentang jadi manusia itu apa sih gitu kan. Iya. Gitu Nah, sih Kak, dari kecil aku. Dan dari kecil memang loncat-loncat, selalu loncat-loncat dari nyanyi, gambar dan performance. Performance. Iya, tapi iya performance. Suka nari-nari telanjang gitu, aku jalan-jalan lari-lari ke tetangga gitu sambil kayak kolor doang gitu. kecil. Masih kecil banget itu Kak, mesti. SD kayak pernah. Nah, Kak Monik kan nih banyak, ada nyanyi, ada ngelukis, ada segala macam lah Kak. Itu masing-masing ada fokusnya Terus nggak sih Kak? Sarita. Misalnya Fokusnya maksudnya apa? dari dilukis aku ingin menyuarakan ini, kalau di musik aku ingin menyuarakan ini gitu Kak. Oh, sejujurnya kalau aku di semua bidang yang beda-beda itu aku hampir hampir semua ceritanya sama. Hampir semua cerita sama gitu. Walaupun kalau ilustrasi itu aku lebih milik klien ya. Maksudnya itu kan gini sebenarnya si idealisme versiku itu adalah pengertian istilah ideal. Jadi yang sesuatu yang ideal bagiku adalah sesuatu yang kita tahu kotak-kotaknya gitu. Kita tahu konteksnya, kita tahu tempat-tempatnya. Kayak misalkan kita berhadapan sama masyarakat yang konteksnya seperti ini gitu. Kita nggak mungkin gitu ngasih konteks-konteks misalkan ini masyarakat ya itu kan apa ya, intinya gini, kalau di masyarakat populer gitu dan karya ini buat umum, ya itu nggak pada tempatnya. Misalkan aku taruh konteks yang dia ribet banget dan niche banget ke tempat umum. Ya jadi aku di mataku tuh harus strategik gitu. Kita bicara sama siapa, nah konteks yang dicocokkan dengan situ gitu. Kalau aku idealisme lebih kepada itu. Cuman sedikit banyak kalau yang bukan ilustrasi, ya ilustrasi juga kadang aku juga ngomongin tentang hal yang sama gitu. Tapi kalau misalkan memang itu client base dan itu commercial base banget gitu ya, ya kita udah step aside lah apa untuk ngomongin sesuatu yang ini gua banget itu ya nanti gitu. Tempatnya nggak di situ gitu. Terus apa intinya kebanyakan karyaku mau audio, mau aku nggak bilang musik ya soalnya aku nggak tahu itu kadang musik apa enggak. Itu mau karya audio, mau itu karya visual, kebanyakan ngomongnya tentang batin sih, tentang perjalanan batin ke dalam aku ya. Iya. Intinya gitu sih Kak. Nah, tadi kan Tadi Kak Putri nanya apa tuh tadi? Kak Putri tadi nanya ada ritual tertentu nggak sih Kak untuk cari inspirasi? Ritual tertentu ya sama kayak kali sama orang-orang pada umumnya gitu, kayak ritual tergantung konteks karyanya. Kalau memang si karyanya dia butuh gini, kayak tadi misalkan si karya audio dan karya visual aku itu kan ada yang beberapa karya itu tujuannya buat offering gitu, buat persembahan sama yang di atas, persembahan sama yang ngasih kita rezeki, pencipta gitu. Ada yang gitu. Kalau emang itu ke situ karyanya lagi untuk konteks itu, ya ada ritual. Ritual-ritualnya ya standar ya, kayak berdoa, sholat-sholat gitu. Terus kayak yang penting sih afirmasi batinnya, nggak perlu yang aneh-aneh kok. Biasanya aku nggak pernah yang aneh-aneh sampai gimana.
mandi dulu gitu, keramas, sholat, terus kayak yang penting tuh afirmasi batin. Kayak saya niat kan nomor satu ya. Iya, iya. Saya niat untuk melakukan karya ini sebagai persembahan gitu. Tolong dilancarkan, tolong diberikan inspirasi dan segala macam. Nih kayak gini Instagram live ini. Iya. Ya itu kan tadi aku sebelum mulai juga berdoa dulu kan gitu. Nggak tahu sih kalau kamu, aku pasti berdoa dulu kayak ini Iya. mohon dilancarkan ya gitu. Semoga gue juga nggak salah ngomong gitu. Ya gitu-gitu kan. Itu kan hal ya ritual-ritual sederhana sih kata gue mah ya, Kak Putri. Gitu. Tadi kan aku udah ngomongin fokus ya Kak. Kalau sekarang aku ngomongin batas di dalam Kak Monik berkarya tuh ada Mm. batas nggak sih Kak? Ada batasnya nggak sih? Misalnya nggak ngomongin sesuatu hal apa gitu. Apalagi Kak Monik kan juga make seni ini untuk bisnis ya Kak ya. Itu dibatasi nggak sih Kak? Mm. Dalam bersuara. Batas. Batas. Udah pasti aku kayak ngapain aja udah pasti ada batasnya. Nah, itu agak nggak tahu nih, ini mungkin agak debatable ya, bisa diperdebatkan. Cuman aku merasa karya atau apapun tuh harus ada batasnya. Gitu, harus. Karena ada orang bilang ya berkarya tuh nggak boleh dibatasin dong, nggak boleh dikekang gini. Tapi makanya ini kan perspektifnya beda. Kalau di perspektif aku gitu, bikin apa-apa itu mesti ada batas, minimal itu batas konteks. Konteks itu adalah tujuan. Kita bikin karya nih, gak ada batasnya, bebas, terserah gitu kan. Itu kan sebenarnya secara teknis lebih susah untuk dieksekusi kalau nggak ada batasannya. Karena nggak jelas itu, gue nggak tahu tujuannya apa. Nah, di karya-karyaku menurutku itu batasnya adalah konteks, tujuan. Ini karya ini ya, tujuan ini karya ini konteksnya apa, tujuannya apa. Dari situ batasan itu membuat segala sesuatunya lebih tajam, seperti material yang dipakai, warnanya kayak apa gitu kan. Itu kan batasan semua sebenarnya. Batasan itu bukan berarti kita kayak ditundukkan gitu loh. Maksudnya kalau kita nggak gampang-gampang ngelihat sesuatu dengan ego gitu, dengan kayak, oh kok gue dibatasi nih, gue direndahkan. Nah itu kan ego kan keluar tuh. Kalau nggak gampang-gampang seperti itu, kita bisa melihat bahwa semua batasan itu kadang membuat metode atau proses ngapain pun tuh jadi lebih tajam sebenarnya, bisa gitu. Kecuali kalau udah marah duluan ya, itu mah udah urusan belakangan gitu. Tapi ya batasnya konteks. Kayak si karya audioku kan, kalau orang ini kan nggak kan kadang nggak jelas ya, ini ngapain sih mau nih wah doang, itu kayak orang kepedesan hao gitu. Ya banyak yang ngomong itu juga banyak, tapi aku mau ketawa-ketawa aja gitu kan. Disangkanya kan nggak jelas, tapi di kasusku itu semuanya datang dari riset dulu. Riset konteks, terus riset macam-macam ya, riset sains, riset apa gitu, baru keluarannya seperti itu gitu. Cuman kan memang kadang-kadang bisa jadi nggak enak didengar, kadang-kadang bisa jadi nggak mudah diterima. Ya itu kan tergantung tujuan. Kalau misalkan karya yang ini memang tujuannya untuk riset, ya berarti kan kalau orang banyak itu nggak merasa itu bisa didengar, ya nggak apa-apa, orang kan tujuannya bukan itu. Nah itu gitu gunanya konteks tuh di situ. Jadi kita tahu persis tujuannya. Jadi kalau orang lain pas udah tahu dari awal konteksnya emang buat riset, orang lain nanti nggak ngerti, kan udah tajam. Jadi kalau abis itu orang lain bilang, apa sih lo bikin sesuatu nggak jelas, haho, oh iya emang bukan buat pasar lo berarti gitu kan. Iya betul. Jadi sisi logika konteks itu membuat kita nggak gampang apa-apa dibawa personal gitu sebenarnya. Itu penting sih buat hidup nantinya. Nah, Gitu Kak. kalau selain konteks tuh kayak ada misalkan hal tema yang tidak ada nggak sih kayak aku nggak mau bikin tentang, misalkan aku nggak mau bikin tentang hal-hal yang bawa
politik atau bawa-bawa agama gitu? Ada nggak sih Kak kayak gitu? Kalau kalau nggak mau itu enggak sih. Aku Hmm. bukannya nggak mau ya sebenarnya. Lebih kepada nggak ngerti. Jadi aku merasa aku ya bukan orang lain nih. Nanti kalau ngomong orang lain takut ngajarin. Kalau aku pribadi bikin sesuatu atau ngomong sesuatu, apalagi buat ini ya, buat kepentingan pasar umum gitu, kepentingan publik. Kalau ngomong sesuatu atau bikin karya sesuatu, tapi akunya nggak ngerti-ngerti banget, nah itu tuh aku agak deg-degan. Jadi mendingan nggak usah ngebahas tentang itu. Karena kayak politik, itu bukan aku nggak mau ngebahas politik. Kayak misalkan aku ngebahas apa pemerintahan atau apa gitu. Bukannya aku nggak mau, tapi aku nggak ngerti-ngerti banget. Nah itu kan sebenarnya kan ini apa namanya suatu aksi bertanggung jawab sebenarnya sama diri sendiri, sama masyarakat. Karena kalau misalkan aku nggak ngerti-ngerti banget stanceku di situ, aku melakukan itu cuman kayak apa ya, buat buat kepentingan konten atau apa gitu, nanti kan ada rantainya. Itu kan ada pengaruhnya. Ya kalau orang baca terus tapi dia nggak. Kalau misalkan dia beneran apa ya, aku ngeberitain sesuatu yang nggak sembarangan gitu. Terus orang dengar terus ngikutin. Ya kitanya kan nggak tahu ya, akunya udah nggak tahu kayak oh iya aku udah kemana. Tapi orang itu terus dengan pemahaman yang blunder yang waktu itu gara-gara aku ngomong gitu kan. Itu kan kadang kan kita nggak mikirin itu si aksi reaksi rantai itu kemana-mana. Jadi sebenarnya bukan aku nggak mau, tapi sejauh ini risetku dan hobiku ya tentang omongan batin, tentang sains, tentang ya aku nggak ngerti-ngerti banget juga fisika, tapi kalau nggak ngerti-ngerti banget banyak konsultan kan. Jadi aku suka nyari teman-teman tuh orang-orang iya orang fisika, orang frekuensi, orang sound gitu. Aku sukanya kayak gitu-gitu. Jadi memang kalau kita nggak bisa seenggaknya punya temen yang bisa lah. Jadi intinya tuh kamu Ini nih ada pertanyaan dari Kak. dari mana? Sebentar Kak. Oh, Kak Emo. Eh, Kak, gimana sih supaya bisa caranya lebih supaya bisa pede lebih sama karya pede kakak sama sendiri? karya kakak sendiri. Soalnya kakak bilang tadi cenderung Kakak mikirin atau cenderung mikirin ngebandingin karya karya. kakak dengan orang lain nih. Aku enggak. Justru jarang ngebandingin aku karyaku sama orang lain. Nah itu tuh, nah ini mungkin mengarah ke situ ya. Udah mulai mengarah ke gimana sih eh, karya yang utuh gitu, manusia yang utuh gitu. Kan sebenarnya gini. Kalau tadi kita ngomongin tentang anak balita berkarya gitu. Anak balita berkarya, kita kadang tuh mereka nari, mereka nyanyi, tuh udah nggak ngelihat si teknis mereka, udah nggak ngelihat mereka nyanyi dengan proper, udah nggak ngelihat mereka nari dengan proper, tapi kita kebawa kan. Iya, Rata-rata ngeliat anak kecil tuh gitu, kita tuh kebawa jadi kayak yang ikutan happy terus kayak kok seneng banget ya, kadang bisa sampai gitu gitu. Nah di stage semacam itu gitu, eh kemungkinan besar mereka itu ketika berkarya seni, mereka tidak memikirkan timbal baliknya. Kebayang nggak? iya, 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 iya. Jadi, Nggak memikirkan timbal balik nanti orang apresiasi atau nggak memikirkan timbal balik ntar gue gini nanti duitnya dapat nggak iya, memikirkan timbal balik ntar gue gini kok apa gue narik kayak gini kok likesnya cuma segini gitu. Nah bukannya nggak boleh, tapi betapa bahagianya gitu ada di stage pemikiran seperti anak-anak itu gitu, yang kayak kadang tuh orang tuh tertekannya karena berkarya itu nggak jadi bermain gitu. Itu Mbak yang tadi itu Mbak Pemas yang tadi parahnya itu kita tuh lupa untuk bermain dalam hidup gitu. Kita berusaha banget jadi sempurna, berusaha banget bikin suatu sampai yang wah detail proper segala macem gitu. Jadi semuanya ya bukannya nggak boleh, boleh, iya. tapi tujuannya apa dulu? Kalau proper secara teknis kayak gitu-gitu ya sudah dilakukan selagi bisa. Tapi one thing for sure, kesempurnaan itu bukan traits-nya manusia, nggak akan pernah.
Nggak akan pernah mau ngejar apa sampai sempurna, sesempurna apa gitu. Itu udah bukan sifat manusia gitu. Nah, Iya. karena ngejar kesempurnaan itu udah mulai mengcompare dengan orang lain. Sebenarnya kalau nggak ada faktor-faktor mikirin orang, nggak ada faktor-faktor nih kok likes-nya cuma segini, nggak ada faktor-faktor kayak gitu, sebenarnya happy-happy aja nggak pas bikin. Intinya pertama gitu deh gitu. Kalau dirinya sendiri aja nggak happy pas ngerjain dan nggak genuinely passionate di situ gitu, mau ngapain gitu ke Sebenarnya depannya, ya kan? nggak, ya nggak cuma seni sih, semua hal ya di Ah, kehidupan. Kalau akhirnya gitu. kitanya nggak seneng, ya susah juga sih ya. Eh, akhirnya gitu kan sebenarnya gini. Kalau dari aku ya ini bisa jadi salah, bisa jadi enggak, bisa jadi benar gitu. Tapi sifat-sifat mengcompare gitu ya, mengcompare diri sendiri dengan orang lain itu kan natural ya, memang wajar, memang manusiawi banget gitu. Tapi kebanyakan dari kasusku, bukan kasus orang lain ya, kasusku dulu ketika aku gitu banget dulu mengcompare zaman dulu lah, waktu baru-baru lulus kuliah dan gitu. Ketika aku mengcompare gitu karyaku ke orang lain nih, apa kompetitif gitu ya, kok karya ini di gini, kok dia udah sampai sini, udah sampai situ gitu. Nah, itu aku dulu ada di state itu ketika ternyata akunya tuh di dalam tuh insecure. Jadi mau macam-macam itu, mau kita jealousy sama orang lain, mau kita kompetitif sama orang lain, itu base-nya karena diri sendiri gitu. Jadi itu proyeksi proyeksi diri kita sendiri yang insecure. Jadi ngelihat orang lain lebih lebih apa? Gue nggak tahu ya. Sukses beda-beda ya, tapi ngelihat orang lain lebih besar dari dia, jadi nggak suka sama orang itu gitu. Nah itu kan yang mesti dicek sebenarnya gini. Kalau kita ngecek orang lain terus, ngecek eksternal ya, apapun lah, nggak usah orang. Semua hal yang eksternal di luar kita itu seharusnya netral. Iya. Nah, coba nih aku kasih ini ya. Ini asumsiku. Asumsiku semua hal yang eksternal di luar kita seharusnya netral. Harusnya rasanya netral. Tapi yang ngasih warna, yang ngasih Kita rasa, sendiri. itu enak apa nggak enak, gue suka ama apa nggak ama tuh orang, keadaan ini gue suka apa nggak, itu selalu kita sendiri. Selalu. Iya. Selalu. Coba misalkan mawar ya, kehujanan deh, kehujanan. Hujan eksternalnya, eksternal Iya. dari kita. Netral kan? Harusnya tadi kalau asumsiku, netral. Oke, hujan Betul. netral. Tapi Iya. kenapa bisa ada satu orang kehujanan seneng banget, anak kecil, lalalala, asik hujan. Di satu momen yang sama orang gede lewat kehujanan, aduh nangis-nangis, aduh gimana dong kehujanan. Yang ngasih rasa enak apa enggak, siapa? Kita kan? Sendiri. Iya. Betul. Kita sendiri. Nah, Jadi semua balik lagi ke sebenarnya kita sendiri ya. sebenarnya iya, sebenarnya itu kan ya makanya karena aku sering ngobrolin kayak gini, aku suka banget sama Jung sih sebenarnya. Lebih suka Jung daripada Freud sebenarnya kalau aku. Tapi kalau Jung kan bilang itu kan ada aspek shadow. Tiap manusia itu punya aspek shadow-nya dia. Jadi kayak si kotoran-kotoran yang sebenarnya nggak disadarin subcon gitu. Jadi kalau misalkan menurut Jung gitu, kalau dalam satu society itu manusia-manusia itu nggak ngeberesin shadow-nya sendiri, ntar itu efeknya ke society besarnya. Kebanyakan mau you name it, mau perang, mau perseteruan, mau perkelahian, perang antar kolektif gitu kan, persaingan antar kolektif itu karena masing-masing fokus sama eksternal, fokus sama kesalahan orang lain terus gitu, terus kayak si latihan-latihan untuk mendetek kesalahan sendirinya tuh kurang, ya itu kan lama-lama ya itu jadi semuanya gampang ke trigger, diserang dikit langsung wah gitu, tunggu pikirin dulu, nih gue ngomong gini bukan maksud nyerang, pikirin dulu gitu, ya kan? Iya. Jadi si aspek shadow itu tuh emang sebenarnya itu sangat penting untuk diolah, karena kebanyakan apa yang kita keluarkan itu proyeksi dari dalam kita gitu. Di aku ya, di aku, bukan orang lain deh. Udah kita nggak usah ngomongin orang lain, di aku. Apa yang aku ngomongin ke orang, aku tiba-tiba nggak suka sama orang, tiba-tiba banyak hal lah gitu. Itu karena
aku terlalu banyak fokus sama kesalahan orang lain. Tapi ketika aku mulai empati, nah itu metodenya empati namanya. Hai Rani, ada Rani Jambak. Metodenya empati gitu. Terus empati itu apa sih? Gitu kan orang kadang nggak tahu ya. Itu kan gini, orang itu kadang nggak tahu hal-hal dasar. Yang hal-hal basic itu justru lebih, hai Felicia. Hal-hal basic itu justru lebih susah menurutku. Dan itu banyak yang belum kelar hal basic, udah kemana-mana gitu kan. Jadi kan kayak secara wacana tahu banyak, tapi akarnya teh, akar common sense, akar logikanya itu belum kebentuk. Kayak contoh gitu, misalkan memang logikanya kuat gitu kan, metode empati itu apa sih? Empati itu beda sama simpati. Hai Rani, simpati itu kan kita rasa kasihan kita ke makhluk lain gitu ya. Iya. Kalau empati kan lebih kepada tuker batin. Tuker batin adalah gua mikirin jadi Kak Ari misalkan. Sekarang Kak Ari ngomong gak enak nih sama aku gitu. Iya. Dan kalau aku cuma mikirin fokusnya ke egoku sendiri yang kayak, gila nih Ari kok gini ya sama gua. Ya gitu kan jadinya. Tapi kalau misalkan itu bisa didetek, tunggu. Ari kenapa ngomong kayak gitu ya ke gua? Gitu kan? Iya. Jadi nggak reaktif gitu loh, mikir dulu, tunggu Ari ngapain gitu, tunggu. Oke, gue empati nih, gue coba gue jadi Ari. Gue bayangin gue jadi Ari, tunggu di rumahnya dia mungkin ada kenapa ya? Oh gini, oh ya gue kemarin denger Ari lagi kayak gini. Oh pantesan dia kayak gitu ke gue, karena dia tuh juga lagi ribet di rumah. Akhirnya kan lu nggak jadi segitu reaktifnya kan? Lu bilang, oh iya Ri, iya tadi ya gue tahu sih, lu lagi capek ya kemarin ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, bayangin kalau semua orang itu kayak gitu. Lebih efektif nggak? Iya. Iya sih, tapi lebih efektif kan? Jauh lebih efektif. Tapi kalau mikir kayaknya sekarang susah ya, kayak kita nggak bisa ngendaliin pikiran orang. Nah, memang nggak ngendalin pikiran orang, jangan. Kalau kita ngendalin pikiran orang dan berusaha banget untuk mengubah persepsi masyarakat gitu, itu susah gitu. Daripada kalau aku ya di metodeku gitu, daripada aku berusaha banget ngubah satu orang itu banyak banget, yang paling harus aku ubah dulu diriku sendiri. Ketika diriku sendiri berubah, perspektifku berubah, aku nggak merasa semua hal dari luar itu serangan, perspektifku kan berubah kan? Iya. Dan akhirnya aku bisa ngeliat ternyata semua orang itu menderita. Nah itu kenapa aku bikin poster itu. Semangat baliknya ke situ. Balik lagi Kak, kita balik ke poster. Posternya Kak. Gimana? Kak Monik sebelumnya kenal 100% manusia tuh dari mana sih Kak? Dari Mbak Putri. Tapi sebelumnya aku udah pernah tahu, udah pernah acaranya udah lumayan kedengeran kok. Di aku, hai Kak Tom, apa kabar nih Kak Tom Tandio. Nah acaranya udah kedengeran ke aku dulu. Terus Mbak Putri kan teman baik ya, kita udah belasan tahun pernah kerja bareng gitu. Terus akhirnya ya udah nih kenapa nggak ikutan, ya udah gitu, suruh gini. Aku tuh intinya gini, kalau acara memang nggak semuanya itu tentang gimana ya. Intinya kalau acaranya itu visinya itu baik, terus nilai-nilainya itu cocok sama aku gitu, ya why not gitu. Di situ aku bisa kepanggilnya tuh gara-gara kayak gitu lebih daripada yang kayak apalah, nggak tahu ya maksudnya. Tapi ya itu sisi kalau gini, kalau hatiku itu kena, ya aku mah langsung go for it banget sebenarnya. Segampang itu sebenarnya aku. Kalau visinya kena ya sama aku, kalau hatiku kena. Kalau enggak sih biasanya juga suka nggak bisa aku. Gitu. Sekarang kita ke poster Kak. Nah, Kak Putri kebetulan juga nanya nih dalam konteks poster, gimana sih Kak inspirasinya? Nah, coba Kak cerita dari awal, mungkin dapat briefing tentang tema kita journey, terus brainstormingnya gimana, inspirasinya gimana sampai jadi. Nah, inspirasinya itu sedikit banyak tadi yang kita cerita semua ya, gitu. Senang bisa dukung oleh
So sweet, senang, terima kasih Kak Putri. Inspirasinya lebih banyak tadi itu yang kita cerita banyak itu ya dari hal sehari-hari gitu, dari hal sehari-hari ketika aku diminta untuk bikin poster 100% manusia gitu. Itu kan udah pasti pertama aku nanya ini arahannya siapa aja gitu, apa audiensnya siapa aja gitu. Itu biasanya aku pasti nanya sih audiensnya siapa aja, terus konteks acaranya gimana, ada nggak warna-warna tertentu di apa acaranya kan. hmm, Semua orang kan udah punya ini kan, udah punya Ya, desain master gitu kan, nanti kan ada turunan-turunannya tuh, kolateral desainnya. ya. Nah, itu aku sedikit banyak kalau bikin ilustrasi emang harus ngikutin itu. Harus karena itu fungsinya ilustrasi. Menurut aku itu tuh apa adalah hal yang gini, ilustrasi dan seni kontemporer itu menurut aku adalah dua hal yang fungsinya beda. Nggak ada satu lebih tinggi dari yang lain tuh nggak ada bagiku, cuman fungsinya aja beda. Ilustrasi itu kan dari, kalau aku nggak salah nih ya, itu ngambil istilahnya dari Perancis tuh, illustre, untuk menerangkan, terang gitu. Jadi ya memang sedikit banyak ya tidak boleh ada yang berbelit-belit di situ. Orang sekali lihat langsung intek gitu loh, langsung oh Langsung ya dapet ya. grab attention. Hmm. Apalagi sekarang sosmed sepersekian detik gitu, 8 detik lewat lo harus nge-grab attention. Nah, itu ilustrasi di situ fungsinya. Gitu. Udah kalau misalkan bahasan kontemporer beda lagi gitu kan. Nah, akhirnya karena itu aku bilang, "Oh, ini berarti kayaknya kalau audiensnya gini kita mesti ambil apa metodenya metode ilustrasi nih kalau kayak gini gitu." Kan enak kan kayak kalau kayak gitu. Jadi karena kita tahu konteksnya, ini harus pakai ilustrasi gitu. Ya. Inspirasinya banyak ya dari kayak kita ngomongin tadi. Itu panjang aku. Kalau nggak salah itu apa ya kejadiannya? Mengerja kalau di aku tuh sistemnya begitu gambar cepet biasanya gitu. Gambar tuh Berapa biasanya lama cuma tuh, Kak? seminggu, Gambar seminggu, ini seminggu. Oh, cepet. seminggu. Paling lama kalau ilustrasi 2 minggu lah. Hmm. Gambarnya ya. Nah Iya. tapi mikirnya lama banget, banget aku, banget. Berapa? Dua mingguan mikir doang tuh aku. 2 mingguan gitu karena apa yang kita keluarkan itu kan ya kalau teknis langsung gitu, teknis udahlah gitu, karena aku nggak bisa bikin karakter kan, orangnya tuh aku lemah banget dibikin kan. Kalau ilustrator kan kadang ada punya karakter ini namanya apa, nah aku tuh itu kelemahan aku, nggak pernah bisa itu bikin itu, gambarku rata-rata realis gitu. Ya itu juga panjang lah, tapi intinya si poster itu berangkat dari diskusiku dengan diriku sendiri. Tiap orang tuh harusnya ngobrol loh sama dirinya sendiri, harus menurut gua. Vipassana itu namanya. Kalau kalau di Buddhis ya, di Hindu juga mungkin ya. Di Buddhis namanya Vipassana. Jadi lu merenung. Tunggu, nih gue gini gimana ya gini. Oh, gini gini. Nah, kita sebenarnya semua orang melakukan Vipassana tiap hari, tapi tidak disadari gitu. Iya. Merenung gitu kan, ngobrol dulu. Ini gimana 100% manusia tuh apa sih? Itu. Pertama kan yang paling penting kalau ngomongin 100% manusia itu, aku pertama yang aku lihat dari sains dulu. Karena bagi aku sains itu terbukti, ada bukti. Jadi nggak blunder gitu. Kebanyakan nggak blunder kalau dia memang sudah terbukti. Oke, dari sains dulu deh. Manusia, menjadi manusia itu apa sih gitu? Apakah manusia itu kita ada secara independen, nggak tanpa ada sebab-sebab sebelumnya? Kan nggak juga ternyata gitu. Pas aku lihat ternyata kita punya reptilian brain. Nah, itu reptilian brain itu tuh si aspek otak yang primitif yang asalnya datang dari makhluk-makhluk sebelumnya, dari zaman dinosaurus itu sebenarnya ada itu si sifatnya itu. Jadi maksudnya si reptilian brain itu sifatnya teritorial, dia apa agresi gitu, terus gatekeeping gitu kan, itu kan sebenarnya sifat-sifat itu ada gitu. Terus berarti gue manusia nggak ya? Kan ini gue dari situ. Terus ternyata pas aku cek lagi kromosom, ternyata kromosom kita tuh sama pohon, saudaraan. Iya, iya. Iya, terus kan aku jadi mempertanyakan kalau 100% manusia itu adalah ingredients manusia, berarti ingredients gua aja bukan 100% manusia ya. Jadi apa ya gitu dong, ya kan? 100% manusia jadi apa? Jadi gue mulai menyadari kayak 100% potensi. Nah, di poster itu yang gue bahas adalah 100% potensi manusia. Apakah kita sudah 100%? Udah pasti enggak.
Udah pasti enggak. Kalau misalkan potensinya dilihat dari otak, ini cuman berapa part kepake gitu kan. Karena apa? Karena kemungkinan besar banyak yang memang nggak menelaah ke situ kita kesadarannya. Karena apa? Karena masing-masing orang, termasuk aku sendiri, sibuk untuk bertahan hidup dan mengejar ilusi di dunia. Aku ya, kalau orang lain, udahlah urusan orang lain. Aku ya. Jadi aku nggak nanya, aku asalnya dari mana, tujuanku kemana, selama hidup. Itu pertanyaan paling penting menurutku, gitu. Kalau kakek-kakek kita dulu yang Jawa bilang, sangkan paraning dumadi manunggaling kaulan Gusti. Kalau orang itu nggak tahu sangkan dan parangnya, asal dan tujuannya, ya sangkan dan parang asalnya dari mana, tujuannya apa, ya dia mau menyatu sama the divine gimana. Orang nggak ada tujuannya itu dalam hidup, dia akan terombang-ambing terus apa, misalkan contoh ya, aduh makasih ya, contoh nggak usah jauh-jauh tentang eksistensialisme deh, misalkan tentang manusia, tentang karya. Aku seniman misalkan ya, aku musisi, ya aku bukan musisi. Misalkan aku seniman. Terus tujuanku nggak jelas. Tujuan karyaku apa gitu kan, nggak ada solid di situ benang merah. Ya udah, aku akan terombang-ambing aja ngeliat, oh tapi yang ini lagi tren yang ini ya. Ya udah deh, gue akan kayak gitu. Nih gue soalnya itu lagi diterima nih. Oke. Ya udah, itu kan kalau basisnya adalah tren. Kan gue ngajar tren ya di kampus. Gue dosen tren analisis. Basisnya tren itu dia akan selalu menjadi seperti siklus tren itu kan gitu. Awal tuh nggak ngetop, lama-lama tiba-tiba orang-orang mulai notice, terus tiba-tiba karena dia cuman sedikit yang kayak gitu, jadi wah seger semua orang ngejar, oh pengen jadi kayak gitu. Udah semua orang ngejar, nanti orang banyak udah mulai mengadaptasi tren, bosen lagi, turun lagi kan tren. Ya itu misalkan jadi one hit wonder ya kayak gitu. Maksudnya si continuity-nya gimana? Kalau emang kacamatanya berdasarkan tren, dia akan usang suatu saat menurut gua. Kan basisnya tren. Iya. Iya kan? Ya pasti kalau tren kan turun, bell curve dia kayak bell gitu siklusnya, pasti turun. Nah, itu aja baru dikarya. Jadi kalau misalkan tujuan berkaryanya nggak solid, ya lo akan terombang-ambing dengan kemauan audiens banyak sebenarnya. Bukan nggak boleh, boleh. Iya, semua orang juga boleh. Boleh, tapi capek nggak lo? Kalau gue sih capek ya. Capek kan. Capek lah, terus-terusan mikirin kayak, terus nanti kalau misalnya udah surut, aduh gue harus berbuat apa lagi nih ya nanti biar ngejar momen nih, biar orang nggak lupa sama karya gue. Ya kalau lo punya energinya mah silakan. Kalau gue sih nggak punya ya. Udah pernah tahu dulu rasanya gitu. Udah pernah ngikut band-band yang lumayan kemana-mana gitu. Capek kalau di gue capek. Tapi kalau orang lain ternyata memang ke situ ya nggak apa-apa. Kan beda-beda pos tadi kayak gue bilang, beda-beda kotak. Yang perlu disadari pas beda-beda kotak adalah orang itu harus tahu persis perannya. Kalau lu memang di pop, ya lu tahu persis pop itu apa. Kalau menurut gue ya. Iya. Bukannya tiba-tiba gue juga bilang, ih lu pop banget anaknya. Enggak, gue nggak kayak gitu kok. Sumpah enggak gitu. Tapi seandainya kalau gue itu di jalur pop, entah itu ilustrasi, entah itu musik. Kalau memang gue di jalur pop, gue harus tahu persis pop itu apa. Itu dari mana datangnya. Setidaknya jadi di masyarakat nanti ketika karya lo udah keluar, lo juga tahu persis positioningnya gitu. Jadi nggak masalah. Misalkan, jadi nggak ada perdebatan kayak, ya karya lo pop sih, nggak dalam. Terus lo nya tersinggung. Misalkan lo tersinggung ya, kok gue dibilang nggak dalam sih? Iya deh, gue pop. Nah itu kan karena lo nggak ngerti pop. Kalau memang pop ya dia nggak perlu layer up philosophical yang sampai parah, ya nggak perlu. Dia kan posnya, kotaknya populer. Untuk populer, karya populer untuk masyarakat banyak. Udah tentu kalau masyarakat banyak beda konteks dong, ya gitu aja sebenarnya. Kalau kita secara logika tajam kan nggak perlu gampang-gampang tersinggung menurut gue.
Itu akhirnya kenapa posternya tentang seperti itu. Apa sih menjadi 100%? Akhirnya gue lihat kalau gue kebanyakan ngelihat sesuatu dengan mata fisik. Nih mata nih. Ya gue akan ngelihat hal-hal ilusi doang terus itu gitu loh. Gue akan ngeliat hal-hal ilusi doang gitu. Apa yang terjadi ketika menutup mata dan kita dialog sama diri sendiri? Apakah semuanya ini benar-benar attach kita ke mereka? Bisa jadi enggak. Kalau kita kenal diri kita sendiri, itu tadi menjawab pertanyaan Mbak atau Mas tadi ya yang tentang komparasi karya. Kalau kita tahu diri kita sendiri, kita tahu persis karakter kita apa. Kelemahan kita itu adalah karakter loh. Kelemahan itu karakter, keterbatasan kita itu adalah karakter karya. Kalau kita tahu persis itu, dengan sendirinya jadi beda. Bagi gue ya, dengan sendirinya jadi beda sama orang lain. Jadi nggak perlu di-compare sama orang lain, karena orang lain juga karakternya beda-beda. Kalau kita tahu banget diri kita sendiri, jadi sesecure itu untuk yang kayak, oh ya orang mah beda-beda karakter, gue nggak usah gimana caranya merasa kesaingan orang, dia nggak bisa ngelakuin yang gue lakuin, gue nggak bisa ngelakuin yang dilakuin. Nah, ketika itu udah balance, perspektifnya itu udah komprehensif, wah itu gue bilang kan dari apa? Dari dadanya itu kan si cewek itu dari dadanya muncul Padma kan? Lotus. Lotus Padma. Kenapa Lotus? Iya, kenapa Lotus? Karena itu Om Mani Padme Gue bilang ini di Instagram live doang kan ya. Maksudnya ya, itu Om Mani Padme maksudnya. Maksudnya apa Om Mani Padme Lotus Padma itu dia tumbuhnya selalu di lumpur. Lo taruh dia di tanah yang bersih, di air bersih gitu, dia nggak jadi. Dia tumbuh di lumpur, karena tumbuh di lumpur, dia nyari jalan keluar ke cahaya dan mekar. Artinya apa? Kalau manusia itu nggak ngakuin dan nggak nyadarin kelemahannya sendiri, nggak mengembrace itu, nggak ngebersihin semua traumanya, didiemin aja gitu terus kan gitu. Ya lu nggak akan bisa ngejar cahaya gitu. Positivity dan negativity itu bukan dua hal lawan, bagiku enggak. Positif dan negatif itu dua-duanya supporting each other. Untuk apa? Untuk kita to meet our own self. Jadi nggak ada bagi gue kayak kalau memang nggak diakui, nggak di-embrace, si lotus Padmanya nggak akan tumbuh. Ya ada bokut lagi. Karena itu si dari dada keluar Padma gitu. Karena pertama ngaku dulu gitu. Kalau di kasus gue ya, gue ngaku nih gue banyak banget nyakitin orang. Gue banyak banget salah. Gue banyak banget dikasih tahu, dikritik, tapi gue nganggapnya itu adalah serangan. Padahal ternyata enggak. Karena perspektif gue nggak netral kan. Karena gue nggak mau banget kelihatan jelek gitu. Nggak mau banget jadi nggak sempurna. Nggak, pokoknya yang salah teh orang lain terus. Kita lawan orang lain, lawan terus, lawan ini, lawan itu, lawan itu. Banyak, nggak apa-apa, menurut gue nggak apa-apa. Halo Kak. Lo, Halo. Nah, masih ada udah nggak Kak. gue? Udah. Nah, Ah, udah. tapi menurut gue gitu, orang yang merdeka beneran, nah makanya bagi gue ya, kalau bagi orang lain berbeda kita diskusi aja ntar. Orang yang merdeka beneran bagi gue 100% manusia, bagi gue, itu bukan orang yang melawan eksternalnya. Bukan orang yang bisa melawan pemerintah, bukan orang yang bisa melawan satu dunia, bukan apa. Orang yang bisa 100% merdeka adalah orang yang bisa menaklukkan egonya sendiri. Karena kalau once itu egonya udah blast, hilang, lo perspektif lo netral, udah lo you are nothing but everything all at once. Lo jadi nggak ada, tapi lo jadi semuanya. Itu 100% manusia bagi gue gitu. Jadi ya itu tadi, ya penakluk kan dibilangnya jina, itu kan jina sih penakluk gitu. Bukan orang yang menaklukkan eksternal kok gitu. Karena menaklukkan eksternal itu banyak banget. Apa yang mau lo taklukin banyak banget. Apa? Menaklukkan status ini, menaklukkan popularity, menaklukkan pemerintah, menaklukkan apa? Setiap kali politik itu kan semua pemerintahan selalu berganti. Dan lo mau lawan terus semuanya gitu. Nah kalau di gua, itu nggak bisa.
capek guanya ya, ada keterbatasan fisik. Di gua penakluk sejati 100% menaklukkan egonya sendiri. Jadi itu manajemen ego sebenarnya yang gue gambar itu dengan gue berusaha ini ya, berusaha pop ya gambarnya. Gue nggak tahu deh itu jadinya pop apa enggak. Gue berusaha pop, berusaha ya kenapa itu perempuan? Karena menurut gue itu udah bukan gender sebenarnya yang gue omongin. Si tokohnya itu perempuan, tapi itu aspek feminin. Jadi bukan gender seks ya, aspek feminin, divine feminin. Kenapa aspek feminin? Ya dia aspek nurturing. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan kasih sayang ya. Iya. Makanya tokohnya perempuan, kasih sayang, matanya ditutup, mata fisiknya ditutup. Karena kalau mata fisik yang nggak ditutup tuh semua ilusinya nggak ya lo ngeliatnya ilusi. Jadi ketika mata fisik ditutup, batin lo kebuka, mata batin kebuka, yang keluar adalah bunga Padma lotus. Bawa yin dan yang. Lu mau jadi orang suci gitu, mana ada gitu, nggak ada salahnya, nggak ada dosanya gitu kan, sama ini sama kayak keahlian, yaitu manajemen ego tuh sangat sangat krusial untuk satu negara, satu dunia. Bahkan kayak nggak dikit-dikit kita ngelihat kesalahan orang lain terus gitu. Lu mau ngeliat kesalahan orang lain terus sampai kapan gitu kan? Ya itu, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, salah kita sendiri emang nggak ada. Kita bener nggak itu melakukan suatu movement, melakukan suatu campaign, kita cek dulu egonya, itu campaign kita lakukan itu proyeksi diri kita sendiri dengan trauma kita sendiri sebelumnya atau bukan? Bukan nggak boleh. Tapi kalau kita mau ngebahasnya itu greater good, gitu. Itu kan ada cara ngomong ya, cara keluaran. Kalau kita mau menyerang sesuatu lah misalkan. Kalau emang fokusnya greater good, ya intinya gimana ya? Intinya kalau kita mau equal 100%, kita mesti mikirin empati jadi orang lain itu. Kalau semua orang satu negara itu beresin shadow-nya sendiri, kata Jung. Kalau semua orang satu negara itu intinya benerin dirinya sendiri, bersama-sama, mungkin kemungkinan itu akan jauh lebih efektif dibandingkan terus lawan gitu. Ya gue sangat menghargai juga, ya semua orang banyak movement dan campaign yang memang penting gitu. Ada yang kita udah nggak bisa lagi pakai cara yang soft, ya nggak apa-apa. Kalau gitu, gue sangat menghargai, konteksnya beda ya. Ini di sini tadi utopia gue aja gitu, utopia gue. Tapi si Padma itu melambangkan balance bahwa nggak ada bunga lotus itu mekar kalau nggak tumbuh di lumpur. Nggak ada orang itu suci kalau dia tadinya sebelumnya nggak banyak kotor gitu. Nggak ada, sebelum kita nunjuk gue deh. Sebelum gue nunjuk orang lain, gue juga mesti tahu dulu tangan gue tuh bersih apa enggak ya. Itu kan sebenarnya tentang itu semua, makanya ada bunganya juga bunga-bunga Indonesia, ada bunga kenanga, bunga Padma lotus itu tuh sangat ini banget di hati gue, bunga Padma. Dan cerita di baliknya tentang Om Mani Padme Om, gue juga nanem Padma di rumah gue gitu, saking untuk pelajaran bagi gue bahwa gak mungkin gue ada di sampai tahap ini tanpa ada sengsara, tanpa ada derita. Gak mungkin gue sampai di tahap ini terus gue mau nyalahin orang, gue juga gak tahu, emang kekurangan gue gak banyak. Nah 100% manusia itu untuk bisa balance, lihat dan menerima bahwa kalau gue pribadi, gue bukan light worker sebenarnya. Darkness dan light itu tuh tidak pernah itu lawan ternyata. Kalau di kasus gua, darkness itu lebih tua loh dari cahaya. Oh itu scientifically proven. Sebelum ada cahaya ada darkness. Jadi kalau darknessnya emang nggak diakuin, nggak diberesin, kita gimana mau paham cahaya gitu? Iya, cahaya. Sebenarnya kayak gitu sih. Iya, cahaya 100% manusia tentang itu.
Cahaya diciptakan ketika gelap. Pasti harus ada gelap dulu. Iya benar, harus ada gelap dulu untuk membentuk cahaya. Ya dari sejarahnya pas Big Bang atau sebelum Big Bang kan pertama gelap dulu, terus baru ada cahayanya setelah meledak itu Big Bang. Iya. Meledak, baru meledak, panas banget, baru banyak lah dari hidrogen kebentuk, hidrogennya panas, mental jadi helium. Nah, itu baru ada cahaya si foton. Dari hidrogen ke helium itu baru keluar foton, baru jadi cahaya. Tapi kan dia yang lebih tua dari itu gelap. Intinya adalah lihat diri sendiri terus-terusan kalau gue. Manajemen ego itu. Si poster itu tentang itu kok. Tentang journey within. Bahwa gue sih, nggak ada jalan keluar lain kecuali ke dalam. Karena kalau gue mau ngurusin orang lain terus, dengan komplainnya orang, dengan apa, gue suruh gini, suruh gitu, capek. Tapi bagi gue lebih efektif, gue benerin diri gue sendiri terus-terusan. Omongan orang yang bisa diambil, ya ini makanya logikanya harus kuat kan. Kalau logika lo kuat dan tajam, si Padma, lotus Padmanya itu tajam, jadi balance. Orang ngomong, lo pikir dulu, oh iya dia ngomong gitu karena apa ya? Oh karena gitu. Oh ternyata bener juga ya. Ya kalau emang oke ambil. Kalau nggak oke, ya udah tinggalkan. Tapi nggak perlu sampai ngebenci lama karena orang itu juga kadang orang-orang yang ngomong nyinyir itu juga memproyeksikan kehidupan mereka yang penuh kesengsaraan doang juga gitu. Jadi mau kesel dan mau marah kelamaan juga kasihan gitu. Kasihan karena oh iya ya setelah gue pikir-pikir kok dia bisa ngomong sejahat itu berarti hidupnya juga jangan-jangan lebih merana dari gue. Kok gue tega ya gue bete sama dia. Gitu kan sebenarnya. Yeah. Jadi 100% manusia itu bagi gue adalah itu. Si manusia yang udah mencapai tahap enlightenment sebenarnya. Ini karena kita di Instagram story kan ya nggak offline. Dia udah mencapai tahap enlightenment, perspektif yang udah netral, batinnya intinya isinya cinta kasih, ulas asih. Tapi ulas asih itu nggak selalu semuanya tentang bersikap lembut ya. Enggak. Lo kalau punya anak lo bandel banget, masa iya nggak lo omelin? Iya kan? Tapi omelannya itu dari cinta kasih. Saking sayangnya lo sama anak lo, kalau lo nggak omelin anak itu, dia nggak akan kemana-mana, gitu kan? Iya. Jadi kayak setelah ngobrol panjang ini aku kumpulin jadi satu tuh kan tema festival kita tuh journey ya Kak. Jadi kayaknya semua kental banget unsur journey-nya di poster festival kita dari ilustrasi yang kakak bikin. Gini aja deh, Kari. Gini aja nih. Lu aja deh. Lu. Kita semua yang ada di sini deh. Kita kan punya kesedihan kita sendiri-sendiri. Yeah. Tapi kita nggak pernah bahas itu di depan umum, nggak pernah apa. Rata-rata kebanyakan ya kayak kita ngomongin happy-nya dan perjuangannya. Kita pribadi deh. Kita banyak banget gitu kesedihannya. Bahkan nggak tahu. Kadang-kadang kita bangun tidur juga malas ya Allah kok gue masih bangun sih. Kenapa gue masih bangun ya? Gue kayak udah gak kuat lagi dan ini ngelanjutin hidup. Berapa persen yang kayak gitu? Pasti banyak. Ya Allah kok gue masih sih hidup, gue harus gini lagi nih, mulai lagi gitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan masyarakat gitu kan, kadang-kadang kita kan gak mikirin orang lain juga kayak gitu gak ya? Terus kita main jeplak, main ngelawan, main apa gitu. Semua orang itu menderita. Udah pasti. Lu mau di sosial media itu lo kasih semua image tentang prestasi dan kebahagiaan lo, pada dasarnya semua makhluk itu menderita. Kadar penderitaannya beda-beda. Ya kan? Kadar penderitaan beda-beda. Cuman kalau misalkan pun kadar penderitaan beda-beda, permasalahannya kan penderitaannya karena tujuannya nggak tahu. Tujuan hidup. Gini, kalau memang semua yang eksternal itu netral, berarti semua yang kita bergantung, kalau kita bergantung sama eksternal, itu semua akan hilang, ya nggak? Semua yang eksternal itu akan hilang. Ya nggak? Itu nih, ini gue ini lagi nih, apa, kasih asumsi lagi. Contoh,
sekarang kita berkarir, misalkan gue mau ngejar apa? Ngejar follower. Misalkan ya, katakanlah gitu. Gue ngejar follower nih, gitu. Ngejar follower, oke nih berhasil, dapat banyak banget. Ya, oke. Nah, tujuannya kan nggak solid karena dia eksternal tuh. Oke, dapat follower. Kenapa nggak solid? Karena itu ilusi. Kenapa ilusi? Karena gini, itu follower yang banyak banget, yang mengagung-agungkan kita misalkan, tadinya. Ketika kita bikin satu kesalahan aja, satu aja nggak usah banyak-banyak, satu kesalahan fatal, itu follower yang banyak banget yang awalnya muji-muji kita itu berbalik jadi nyerang dengan satu kesalahan. Nyata nggak? Kejadian nggak? Banyak. Kejadian kan itu. Bukan gue bilang nggak usah banyak follower, nggak kayak gitu. Ya silakan kalau mau, tapi mesti sadar betul itu si konsekuensi itu gitu. Lo jadi kalau misalkan itu jadi nggak kolaps, tujuannya jadi nggak kolaps gitu. Karena itu kan hal yang pasti terjadi gitu. Terus misalkan kita berpegang, ada cerita ini, cerita nelayan Itali gitu, filsuf Itali bilang. Jadi ada orang kaya datangin nelayan itu ke pantai. Nelayan itu lagi tidur-tiduran sore-sore. Orang kaya itu nanya, "Pak, kenapa tidur-tiduran? Ini masih sore. Ikannya baru dikit tuh." Terus si bapak itu bilang, "Oh, ini udah cukup buat gue makan, sisanya buat gue jual." "Ih, kenapa ini kan masih sore? Padahal kalau terus sampai malam ya Pak, Bapak bisa banyak banget loh duitnya. Habis Bapak banyak duitnya, Bapak bisa beli kapal lagi yang banyak. Habis itu Bapak bisa bayar pegawai. Bisa ini, bisa itu, bisa apa. Gitu kan kata orang kayanya. Sampai nanti Bapak udah tinggal tidur-tiduran deh. Nggak usah kerja banyak-banyak gitu kan." Terus nelayannya ngomong gitu. Ngomong gini, pasti kasih tahu sama orang kaya gitu, nelayannya bilang gini, "Oh, maksud Bapak kayak gue sekarang nih, tidur-tiduran." Kebayang nggak maksud gue? Iya. Ya lo mau duit banyak, perusahaannya gede, ya segala macam, iya. Tapi sebenarnya pun lo nggak jadi seperti itu. Kita tuh beberapa orang tuh udah cukup, asal nggak ngambil terlalu banyak. Kita makan ada, nafas ada, nggak sakit. Itu doang deh hal sehari-hari itu nggak disyukurin, cuman karena kita pengen ngejar apa sesuatu yang kita rasa lebih gede. Nggak semua orang loh bisa makan sekarang. Nggak semua orang loh bisa nggak sakit sekarang. Gitu kan. Tapi fokus kita selalu ke ngejar sesuatu yang lebih grand gitu. Yang grand juga pas kita dapetin, yang sesuatu yang grand itu juga nggak menjamin kebahagiaan kita. Jadi 100% manusia tentang itu. Tentang gimana untuk ngelihat sesuatu equal. Equal itu yaitu si bunga Padma. Nggak mungkin ada cahaya kalau nggak ada terang. Nggak mungkin ada orang 100% itu baik sama orang lain. You never take more than you need. Iya, itu kan akhirnya gini. Bukannya nggak boleh kaya ya. Bukannya nggak boleh populer. Nggak apa-apa, tapi itu bonus. Kalau itu dijadikan tujuan, lo mau sampai kapan juga lo deg-degan dan gak enak mulu. Tapi si ini udah lebih ini. Kok dia diundang acara ini, kok gue enggak? Emang karya gue nggak bagus ya? Kok dia gini? Kok gue ini ya nggak dipanggil lagi? Nah, pusing nggak dengan pikiran-pikiran kayak gitu? Pusing lah, itu yang bikin mental berantakan gitu. Ekspektasi orang lain. Kita ngarepin kita diundang jadi sesuatu yang besar, padahal kalau nggak ada pikiran-pikiran kayak gitu, nggak ada pikiran kok likes gue kecil, lu bikin karya buat bermain, lu bikin karya karena batin lu teh mau nangis, itu kan? Iya. Batin lu mau nangis, nggak ada yang denger, lu cerita sama orang lain juga orang lain nggak ngerti, akhirnya lu bikin karya. Kalau emang udah kayak gitu tujuannya, apakah penerimaan audiens jadi yang utama? Enggak kan? Iya. Itu jangan lupa bermain, jangan lupa itu batin. Kalau nggak dijaga, nggak dirawat, gitu dengan logika yang tajam, akhirnya itu kan jadi kemana-mana pikirannya. Padahal kalau nggak ada pikiran-pikiran eksternal
Ya biarin aja kompetisi. Ya udah, gue memang jelek deh karyanya misalkan gitu. Lo terima aja. Gue jelek deh karyanya. Oke. Tapi hari ini gue makan enak. Hari ini gue cukup. Yang sayang sama gue banyak. Udah gitu gue tetap bisa bikin karya senang. Itu privilege nggak sih? Itu loh Ya, maksud gue 100% manusia itu gitu. Setimbang gitu. ya, jadi kayak kesimpulannya tuh di 100% manusia tuh juga mungkin nggak semua manusia jadi 100% manusia menurut Kak Monik tadi ya. Tapi Harusnya journey tujuan semua manusia itu. Harusnya ya, semua jadi tujuan manusia mencapai enlightenment. Tapi kan karena kita beda-beda, perjalanannya beda-beda ya Kak. Journey-nya beda-beda. ya jadi clash. Aduh, nggak kerasa Journey. udah 1 jam lebih nih Kak. Oh, sampai Sorry ya, aku banyak diingatkan ngomong aku. teman-teman. Nggak apa-apa Kak, makasih banget Kak. Jadi kesimpulannya dari kita malam ini tuh unsur journey sangat sangat apa ya Kak, sangat melekat sekali di manusia ya Kak ya. Bisa membentuk manusia. Nah, jadi sampai sini dulu ya Kak ya. Aduh nggak kerasa. Seru banget sih dengerin Kak Monik dengan segala Last word nggak? curhatannya. Last word. Perlu last word nggak? Cukup kayaknya Kak, aku sudah diingetin nih. Siap, siap. Sudah lebih Oke. dari jadi aku tutup sebentar ya Kak ya. Jadi teman-teman Siap. jangan lupa 100% Manusia Film Festival tanggal 25 November sampai 1 Desember di Festival Scope. Untuk info lebih lanjutnya silahkan lihat di sosial media kita ya, update terus di sosial media kita. Kak Monik, makasih sudah malam ini sudah Makasih mau ya. ngobrol sama Tuh Mbak 100% Putri manusia. kenapa? Oh, mau last word Mbak tuh, Putri. Kak Putri. Oke deh, Last last word. word ya, biar cepet. Iya, Kak. Makasih banget teman-teman 100% manusia udah ngajakin gitu. It's a privilege for me banget gitu. Semoga lancar acaranya. Aku pasti banyak salah ngomong, pasti nggak mungkin nggak. Jadi aku minta maaf untuk salah ngomongnya tadi. Dan yang perlu kita ingat adalah semua kelemahan, trauma, dan keburukan penderitaan itu kalau kita sadari, diolah dengan baik, diakuin, dan ditwist, itu adalah jalan untuk meretas batas gitu. Nggak akan ada evolusi tanpa ada batasan. Itu scientifically proven. Jadi kalau nggak ada batasan, nggak ada derita, nggak akan jadi. Gitu. Oke, kamu Nik, Makasih makasih. semuanya. Makasih. Kamu Nik, makasih teman-teman sudah mampir Thank di you. Stay at Home. Assalamualaikum. Semoga sehat. Semoga semua sehat selalu. Kamu Nik sehat selalu. Dadah. Amin. Makasih. Dah.